Selamat datang kembali di channel Kutukan Nusantara. Terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah yang akan saya bagikan hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikan video, dan tentu saja berlangganan agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jika kalian memiliki pengalaman mistis, kisah horor, atau kejadian supranatural yang pernah dialami sendiri maupun oleh keluarga dan kerabat, kalian bisa mengirimkannya melalui email atau WhatsApp yang tertera di layar. Sekarang, mari kita mulai cerita hari ini. Semoga kalian menikmati kisah yang akan saya sampaikan. Cerita ini dikirimkan oleh seorang perempuan bernama Hani. Menurut penuturannya, kisah ini terjadi cukup lama yang lalu. Peristiwa ini berkaitan dengan sahabat ibunya dan juga melibatkan ibunya secara langsung. Pada masa itu, Ibu Hani bekerja sebagai pedagang kecil di sebuah pasar tradisional di daerah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kehidupan keluarga mereka sebenarnya tidak bisa dibilang miskin sekali, tetapi juga jauh dari kata berkecukupan. Mereka masih bisa makan setiap hari, namun untuk menabung atau membeli sesuatu yang lebih, itu sangat sulit. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti biasa. Sampai suatu ketika, Ibu Hani bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal masyarakat sekitar sebagai orang pintar. Kita sebut saja namanya Pak Thohir. Pak Thohir tinggal cukup jauh dari desa mereka. Banyak orang mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Namun, ia bukan dukun yang menawarkan kekayaan secara instan atau pesugihan. Ia hanya memberi nasihat tentang tata letak rumah, waktu-waktu tertentu untuk berdoa dan bersedekah, serta beberapa petunjuk mengenai cara menjaga keseimbangan energi dalam rumah. Awalnya Ibu Hani tidak terlalu percaya. Namun karena tidak ada salahnya mencoba, ia mengikuti beberapa saran yang diberikan Pak Thohir. Misalnya, memindahkan posisi meja makan, mengubah letak dapur, menata ulang lemari dan tempat penyimpanan barang, menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan doa syukur, menyiapkan sedekah pada waktu yang dianjurkan. Semua itu tampak sederhana, tidak ada ritual aneh, tidak ada tumbal, tidak ada syarat yang menyeramkan. Tetapi anehnya, setelah beberapa bulan berlalu, usaha keluarga mereka mulai berkembang. Warung kecil yang sebelumnya sepi mulai ramai pembeli. Penghasilan bertambah, sedikit demi sedikit mereka bisa menabung. Beberapa tahun kemudian mereka bahkan berhasil merenovasi rumah yang dulu sederhana menjadi jauh lebih baik. Pada masa itu, Ibu Hani memiliki seorang sahabat dekat yang usianya lebih tua beberapa tahun. Sebut saja namanya Bu Sulastri. Nasib Bu Sulastri benar-benar berbeda. Hidupnya penuh kesialan. Apapun yang ia lakukan hampir selalu gagal. Kalau berjualan makanan, dagangannya tidak laku. Kalau suaminya mencoba berdagang hasil panen, selalu rugi. Pernah mereka mencoba beternak ayam. Ayam-ayamnya terserang penyakit dan mati. Mereka mencoba beternak kambing. Kambingnya sakit lalu mati satu persatu. Seolah-olah keberuntungan selalu menjauh dari keluarga itu. Suami Bu Sulastri bernama Pak Surya, ia pekerja keras. Namun entah mengapa, setiap usaha yang dilakukan selalu berakhir dengan kerugian. Akibatnya kehidupan mereka sangat berat. Hutang mulai menumpuk. Tabungan tidak pernah ada, bahkan terkadang mereka harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ketika rumah Ibu Hani selesai direnovasi, Bu Sulastri datang berkunjung. Ia memandangi rumah itu dengan kagum. Kemudian ia berkata, "Han, aku mau tanya sesuatu, jangan marah ya." Ibu Hani tersenyum. "Tanya saja, Mbak." Bu Sulastri menghela napas panjang. "Belakangan ini usahamu maju sekali. Rumah juga sudah bagus. Aku benar-benar penasaran. Apa rahasianya?" Awalnya Ibu Hani ragu untuk bercerita mengenai Pak Thohir. Bukan karena pelit. Namun ia takut dianggap aneh. Tapi setelah melihat keadaan sahabatnya yang begitu susah, akhirnya ia membuka cerita. "Mbak, sebenarnya aku tidak punya rahasia apa-apa. Aku cuma pernah bertemu seorang orang pintar bernama Pak Thohir. Lalu, beliau mengajarkan cara menata rumah dan memberi beberapa petunjuk. Setelah aku mengikuti sarannya, pelan-pelan usahaku mulai membaik." Bu Sulastri terdiam. Sebenarnya ia bukan orang yang terlalu percaya hal-hal gaib. Namun bukti nyata ada tepat di depan matanya. Sulit baginya untuk tidak percaya. "Mbak boleh minta alamatnya?" "Tentu. Kalau begitu aku dan suamiku ingin mencoba menemui beliau." Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri dan Pak Surya berangkat menemui Pak Thohir. Rumah Pak Thohir berada jauh di pedalaman. Di tengah hamparan kebun karet yang luas, jalan menuju ke sana sepi dan jarang dilewati orang. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar rumah terasa sunyi,
hanya terdengar suara serangga dan angin yang bertiup melalui pepohonan. Mereka memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka datang atas rekomendasi Ibu Hani. Pak Thohir mempersilakan mereka masuk. Namun saat melihat wajah kedua pasangan itu, ekspresi Pak Thohir langsung berubah. Keningnya berkerut, tatapannya menjadi serius. Ia memperhatikan mereka cukup lama tanpa berbicara. Bu Sulastri mulai merasa gugup. "Pak, apakah ada yang salah?" Pak Thohir menghela napas, lalu berkata perlahan, "Sebenarnya kalian berdua ditakdirkan hidup sederhana. Memang berat sekarang, tetapi masa tua kalian akan tenang dan damai." Pasangan itu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti maksudnya. Pak Thohir melanjutkan, "Kalau kalian menerima jalan hidup yang sekarang, kelak kalian akan memperoleh ketenangan. Tapi kalau kalian memaksa mengubah nasib," ia berhenti sejenak, "akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar." Pak Thohir memandang Bu Sulastri dan Pak Surya cukup lama. Kemudian ia berkata dengan suara berat, "Kalau kalian tetap ingin mengubah jalan hidup kalian, saya bisa membantu. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah mengatakan nanti bahwa saya tidak pernah memperingatkan kalian." Bu Sulastri langsung menjawab tanpa ragu, Pak, kami sudah terlalu lama menderita." Air matanya mulai mengalir. "Saya sudah mencoba segala cara. Berdagang rugi. Beternak gagal. Bahkan uang arisan yang saya ikuti pun dibawa kabur orang. Saya benar-benar tidak sanggup hidup seperti ini lagi." Pak Surya yang biasanya pendiam pun ikut berbicara. "Kalau memang ada kesempatan untuk memperbaiki hidup keluarga kami ingin mencobanya." Pak Thohir menatap keduanya sekali lagi, seolah sedang memastikan keputusan mereka. Lalu ia mengangguk pelan. "Baiklah." Namun sebelum melanjutkan, ia kembali berkata, "Ingat, setiap perubahan selalu memiliki harga." Pasangan suami istri itu hanya saling berpandangan. Dalam hati mereka, penderitaan saat ini terasa jauh lebih menakutkan dibanding ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Mereka tidak memikirkan konsekuensinya. Yang penting saat itu hanyalah keluar dari kemiskinan. Pak Thohir lalu mulai menjelaskan berbagai hal. Ia meminta mereka menggambar denah rumah. Setelah itu ia menunjukkan beberapa perubahan. Pot tanaman harus dipindahkan ke sudut tertentu. Meja makan harus digeser. Posisi tempat tidur harus diubah. Dapur perlu ditata ulang. Selain itu, ada beberapa hari tertentu yang harus digunakan untuk berdoa dan bersedekah secara rutin selama 7 hari berturut-turut. Semua instruksi itu dicatat dengan sangat teliti oleh Bu Sulastri. Setelah selesai, mereka mencoba memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Namun Pak Thohir menolak. "Simpan saja uang itu untuk keluarga kalian." "Tapi Pak, saya tidak membutuhkan uang kalian." Mereka akhirnya pulang dengan perasaan penuh harapan. Sejak hari itu, pasangan tersebut menjalankan semua petunjuk yang diberikan. Dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Warung sembako milik Bu Sulastri yang biasanya sepi perlahan-lahan mulai ramai. Makin lama makin banyak pelanggan. Setiap hari selalu ada pembeli. Barang dagangan cepat habis. Keuntungan meningkat. Sementara itu, Pak Surya yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan mulai memperoleh banyak proyek dan relasi baru. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah meliriknya tiba-tiba datang menawarkan kerjasama. Pendapatan keluarga mereka melonjak drastis. Dalam waktu 1 tahun saja, keadaan ekonomi mereka berubah total. Hutang-hutang mulai lunas. Tabungan bertambah. Mereka bahkan mampu membeli kendaraan baru. Bu Sulastri merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa keberuntungan akhirnya berpihak kepadanya. Karena sangat bersyukur, suatu hari mereka kembali menemui Pak Thohir. Mereka membawa banyak hadiah. Ada buah-buahan, ada makanan, ada berbagai oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih. Namun ketika sampai di rumah Pak Thohir, lelaki tua itu tidak mau menerima apapun. "Saya sudah bilang, saya tidak membutuhkan semua ini." "Tapi Pak, hidup kami berubah karena bantuan Bapak." Pak Thohir menggeleng. "Kalian sudah datang untuk berterima kasih. Itu sudah cukup." Pasangan itu akhirnya hanya bisa mengangguk. Mereka bersiap pulang. Namun sebelum mereka pergi, Pak Thohir tiba-tiba memanggil. "Tunggu." Bu Sulastri dan Pak Surya berhenti. Pak Thohir menatap mereka dengan wajah yang sulit dijelaskan. Kemudian ia berkata, "Dalam waktu 1 tahun ke depan, kalian akan menemukan sesuatu." "Sesuatu? Ya." "Apa itu, Pak?" Pak Thohir menggeleng. "Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi apapun yang kalian temukan nanti, jangan dibuang. Jangan diberikan kepada siapapun. Jaga baik-baik.
Karena benda itu akan menjadi berkah besar bagi keluarga kalian. Pasangan itu bingung. Mereka tidak mengerti maksud perkataan tersebut, namun mereka tetap mengangguk. Pada masa itu, mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Rizal. Usianya masih sekitar 7 tahun dan baru masuk sekolah dasar. Ketika keluarga mereka masih miskin, Rizal sebenarnya anak yang cukup baik. Namun setelah keadaan ekonomi membaik, semuanya mulai berubah. Karena merasa kasihan atas masa kecil anaknya yang penuh kekurangan, Bu Sulastri dan Pak Surya berusaha memenuhi semua keinginannya. Mau mainan dibelikan. Mau jajan diberi uang, mau pakaian baru langsung dibelikan. Awalnya terlihat wajar, tetapi lama-kelamaan Rizal menjadi manja. Ia mulai membolos sekolah. Sering berkelahi. Bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Guru beberapa kali memanggil orang tuanya. Namun Bu Sulastri dan Pak Surya hanya menganggapnya sebagai kenakalan anak kecil. Mereka berpikir bahwa Rizal akan berubah ketika dewasa nanti. Mereka tidak menyadari bahwa sifat buruk itu justru semakin berkembang. Waktu terus berjalan, hingga suatu hari, sekitar setahun setelah kunjungan terakhir ke rumah Pak Thohir, Bu Sulastri dan Pak Surya sedang bepergian keluar kota untuk suatu urusan. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati jalan yang cukup sepi di pinggiran Kabupaten Banyuasin. Di kanan kiri jalan hanya ada semak-semak dan kebun. Tiba-tiba Pak Surya berkata, "Saya mau ke belakang sebentar." Bu Sulastri mengangguk, "Kepat ya." Pak Surya turun dari motor lalu berjalan menuju semak-semak. Namun belum lama ia masuk ke sana, tiba-tiba terdengar teriakannya, "Sulastri, Sulastri, cepat ke sini." Bu Sulastri yang menunggu di pinggir jalan langsung kesal. "Apaan sih? Orang mau buang air kecil saja pakai teriak segala." Namun suara suaminya terdengar sangat panik. "Ayo cepat." Karena penasaran, Bu Sulastri akhirnya berjalan mendekat. Dan ketika melihat apa yang ada di sana, ia langsung membeku. Di balik semak-semak terdapat sebuah kardus besar. Di dalam kardus itu ada seorang bayi. Bayi yang masih sangat merah, mungkin baru berusia 2 atau 3 hari. Tubuh mungilnya dibungkus kain tipis. Di sampingnya terdapat beberapa perlengkapan bayi sederhana. Bu Sulastri dan Pak Surya langsung panik. Mereka buru-buru mengangkat kardus itu. Lalu melihat ke sekeliling, namun tidak ada seorang pun. Tidak ada tanda-tanda siapa yang meninggalkan bayi tersebut. Bu Sulastri dan Pak Surya saling berpandangan. Bayi itu menangis pelan di dalam kardus. Wajahnya merah karena kepanasan, tubuhnya masih sangat kecil. Melihat keadaan bayi tersebut, hati mereka langsung terenyuh. Mereka segera membawa bayi itu ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Di sana mereka menjelaskan semuanya secara rinci. Pak Surya menceritakan bagaimana ia menemukan kardus itu ketika hendak buang air kecil di semak-semak. Petugas mencatat laporan mereka. Bayi itu kemudian ditangani sementara oleh pihak berwenang. Setelah urusan selesai, pasangan suami istri itu pulang. Namun sepanjang perjalanan pulang, Bu Sulastri terus memikirkan sesuatu. Perkataan Pak Thohir setahun yang lalu tiba-tiba terngiang di kepalanya. "Kalian akan menemukan sesuatu. Jangan dibuang, jaga baik-baik, karena itu akan menjadi berkah besar bagi keluarga kalian." Semakin dipikirkan, semakin ia merasa aneh. Ia lalu berkata kepada suaminya, "Pak, apa mungkin bayi itu yang dimaksud Pak Thohir?" Pak Surya langsung menggeleng. "Ah, tidak mungkin. Tapi coba pikir. Itu kan manusia, bukan barang. Mana mungkin?" Meski demikian, malam itu mereka berdua tidak bisa tidur nyenyak, masing-masing memikirkan kemungkinan tersebut. Semakin dipikirkan, semakin terasa janggal. Keesokan harinya mereka kembali mendatangi kantor polisi. Mereka ingin mengetahui perkembangan mengenai bayi tersebut. Ternyata penyelidikan tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang mengetahui siapa orang tuanya, tidak ada saksi, tidak ada petunjuk. Pada masa itu belum ada kamera pengawas seperti sekarang. Mencari pelaku yang membuang bayi hampir mustahil. Karena tidak ditemukan keluarga yang bertanggung jawab, pihak berwenang berencana mengirim bayi itu ke panti asuhan. Saat itulah Bu Sulastri tiba-tiba berkata, "Pak, kalau begitu, bolehkah kami mengadopsinya?" Petugas cukup terkejut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan sederhana dan melihat kondisi ekonomi keluarga mereka yang saat itu sudah mapan, permohonan tersebut akhirnya disetujui. Proses adopsi berjalan lancar, dan bayi itu resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Mereka memberi nama bayi itu Arif. Sejak hari itu, Rizal memiliki seorang adik. Arif tumbuh menjadi anak yang sangat mudah dirawat. Ia jarang menangis, jarang membuat masalah, dan selalu terlihat ceria. Bu Sulastri sangat menyayanginya. Begitu pula Pak Surya.
Mereka membesarkannya sama seperti anak kandung sendiri, tahun demi tahun berlalu. Namun perbedaan sifat antara kedua anak itu semakin jelas. Rizal tumbuh menjadi anak yang sulit diatur. Ia semakin malas belajar. Sering bolos sekolah, mulai mengenal perjudian kecil-kecilan. Balap liar, minuman keras, pergaulan bebas. Setiap kali ditegur, ia selalu marah. Kadang bahkan membentak orang tuanya sendiri. Sementara itu Arif justru tumbuh menjadi kebalikannya. Ia rajin, sopan, patuh, membantu orang tua tanpa diminta. Kalau Bu Sulastri sedang sibuk di warung, Arif akan membantu menjaga toko. Kalau Pak Surya pulang kelelahan, Arif akan menyiapkan air minum. Tetangga-tetangga pun sangat menyukainya. Tak jarang orang-orang membandingkan kedua bersaudara itu. Kalau saja Rizal bisa seperti Arif. Arif itu anak yang baik sekali, padahal bukan anak kandung. Justru lebih berbakti daripada yang kandung. Kalimat-kalimat seperti itu sering terdengar. Dan setiap kali mendengarnya, Rizal semakin membenci Arif. Ia merasa tersaingi, merasa kedudukannya sebagai anak kandung terancam. Sejak kecil, Rizal sering memukul Arif. Menghina, mengejek, mengolok-olok asal-usulnya. Suatu hari ia bahkan berkata, "Kamu itu cuma anak pungut, kamu ditemukan di pinggir jalan, jangan sok lebih hebat dari aku. Nanti semua harta ayah dan ibu pasti jadi milikku. Kamu tidak akan dapat apa-apa." Arif hanya diam. Kadang menangis. Kadang pergi menjauh. Namun ia tidak pernah membalas. Ketika akhirnya mengetahui bahwa dirinya memang anak angkat, Arif justru menjadi semakin baik. Pak Surya dan Bu Sulastri tidak pernah berbohong kepadanya. Mereka menjelaskan semuanya dengan jujur, bahwa mereka menemukan Arif ketika masih bayi, bahwa mereka mengadopsinya, bahwa mereka mencintainya dengan tulus. Mendengar itu, Arif menangis. Namun sejak saat itu ia semakin menghormati kedua orang tuanya. Dalam hatinya ia merasa berutang budi. Karena tanpa mereka, mungkin ia tidak akan pernah memiliki keluarga. Sementara itu Rizal semakin rusak. Ia jarang pulang, sering meminta uang. Kalau tidak diberi, ia mengamuk. Kadang menghilang berhari-hari. Lalu kembali hanya ketika kehabisan uang. Pak Surya dan Bu Sulastri mulai kelelahan menghadapi tingkah lakunya. Tetapi sebagai orang tua, mereka tetap berharap suatu hari anak mereka akan berubah. Mereka tidak tahu bahwa bencana terbesar dalam keluarga itu sudah semakin dekat. Suatu malam, Rizal pulang setelah menghilang hampir seminggu. Saat itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Jam sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu rumah. Brak, brak, brak. Pak Surya yang tidurnya ringan langsung terbangun. Ia keluar untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, terlihat Rizal berdiri sempoyongan. Bajunya basah. Matanya merah. Bau alkohol sangat menyengat. Pak Surya langsung naik pitam. "Baru ingat pulang sekarang, kalau sudah bisa pergi, kenapa tidak pergi sekalian saja? Aku benar-benar sial punya anak seperti kamu." Mendengar itu, Rizal yang sedang mabuk ikut marah. "Ya, memang aku anak yang bikin sial. Tapi ingat, aku anak kandungmu. Bukan si Arif itu. Dia bukan darah dagingmu." Ucapan Rizal membuat Pak Surya semakin marah. Petir menyambar di luar rumah. Hujan terus mengguyur tanpa henti. Sementara suasana di dalam rumah semakin memanas. Pak Surya menunjuk wajah anaknya. "Kalau kamu masih punya rasa malu, jangan pernah menyebut dirimu anakku. Arif jauh lebih baik daripada kamu. Kalau aku harus memilih, aku lebih bangga memiliki anak seperti Arif daripada anak seperti kamu." Kata-kata itu menusuk hati Rizal yang sedang mabuk. Wajahnya memerah, matanya melotot, napasnya memburu. "Maksud ayah apa? Maksud ayah aku tidak berguna?" Pak Surya membalas dengan emosi yang sama. "Kamu memang tidak berguna, kamu hanya tahu menghabiskan uang. Minum, judi, berkelahi. Apa yang pernah kamu lakukan untuk keluarga ini?" Rizal menggertakkan giginya, lalu berteriak, "Kalau begitu aku pergi." "Pergi saja," bentak Pak Surya. "Keluar dari rumah ini, aku tidak butuh anak seperti kamu." Dalam keadaan marah dan mabuk, Rizal tiba-tiba mendorong ayahnya. Awalnya hanya satu dorongan. Namun karena lantai rumah licin akibat air hujan yang terbawa masuk dari luar, tubuh Pak Surya kehilangan keseimbangan. Brak, tubuhnya terjatuh ke belakang. Kepalanya menghantam sudut meja kayu dengan keras. Suara benturan itu terdengar mengerikan. Darah langsung mengalir deras dari bagian belakang kepalanya. Pak Surya tidak bergerak lagi. Untuk sesaat dunia terasa berhenti. Rizal membeku.
Seluruh rasa mabuknya seakan hilang dalam sekejap, matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. Ayah. Ia melangkah mendekat. Ayah. Tidak ada jawaban. Darah terus mengalir. Rizal mulai panik. Ayah. Ayah bangun. Ia mengguncang tubuh ayahnya. Tetapi tidak ada respons. Jeritan Rizal membuat Bu Sulastri terbangun. Ia berlari keluar kamar. Begitu melihat suaminya tergeletak bersimbah darah, tubuhnya langsung lemas. Ia berteriak histeris. Menangis sejadi-jadinya. Saat itu Arif juga keluar dari kamarnya. Ketika melihat keadaan Pak Surya, ia terpaku di tempat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia tidak mampu bergerak, tidak mampu berkata-kata. Rizal jatuh berlutut. Aku tidak sengaja, ayah. Lalu ia merangkak menuju ibunya. Bu tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Bu tolong aku. Aku tidak sengaja. Ia menangis sambil memegang kaki ibunya. Namun Bu Sulastri hanya bisa menangis. Pikirannya kacau. Di depannya terbaring suami yang telah meninggal. Dan anak kandungnya adalah penyebabnya. Kemudian Rizal menoleh ke arah Arif. Wajahnya penuh ketakutan. Arif. Tolong aku. Tolong aku. Arif masih berdiri membeku. Rizal meraih tangannya. Arif, aku mohon. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong aku sekali ini saja. Arif tidak mengerti. Apa maksud kakak? Rizal berkata dengan suara bergetar, gantikan aku. Arif terkejut. Apa? Katakan bahwa kamu yang mendorong ayah. Katakan itu kecelakaan, bukan aku. Katakan kamu yang melakukannya. Mata Arif langsung membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bu Sulastri pun terkejut. Kamu gila. Itu ayahmu sendiri. Kamu yang mendorongnya. Tapi aku anak kandung ayah, teriak Rizal. Aku anak kandung. Bu, tolong aku. Kalau aku masuk penjara hidupku habis. Aku janji berubah. Aku janji tidak akan mengulangi lagi. Tolong aku Bu, aku mohon. Bu Sulastri menangis semakin keras. Ia tahu apa yang benar. Ia tahu siapa yang bersalah. Namun di saat yang sama, Rizal adalah anak yang dikandung dan dilahirkannya sendiri. Darah dagingnya. Anak yang pernah ia gendong sejak bayi. Anak yang pernah ia cintai sepenuh hati. Walaupun anak itu telah membuat hidup mereka sengsara. Hatinya mulai goyah. Arif memandang Bu Sulastri. Lalu memandang tubuh Pak Surya yang sudah tidak bernyawa. Dalam benaknya muncul begitu banyak kenangan. Bagaimana pasangan itu membesarkannya. Memberinya rumah. Memberinya makanan. Memberinya keluarga. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia miliki jika tidak ditemukan di dalam kardus bertahun-tahun lalu. Air mata mengalir di pipinya. Perlahan ia berlutut, kemudian berkata, kalau memang ini bisa membalas kebaikan ayah dan ibu selama ini. Saya yang akan mengaku. Bu Sulastri langsung menangis semakin keras. Rizal seolah menemukan harapan hidupnya kembali. Malam itu mereka memanggil pihak berwenang. Sebuah cerita pun disusun. Menurut cerita tersebut, Rizal pulang dalam keadaan mabuk. Arif yang membuka pintu. Pak Surya keluar dan memarahi mereka. Lalu Arif berusaha menenangkan keadaan. Dalam proses itu, ia tanpa sengaja mendorong Pak Surya. Pak Surya terjatuh, kepalanya membentur sudut meja. Dan meninggal dunia. Sebuah kecelakaan. Begitulah cerita yang mereka buat. Pihak berwenang datang. Mereka melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian. Tidak ada luka lain pada tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat kejadian sebenarnya. Tetangga yang datang pun berkata bahwa Arif dikenal sebagai anak baik dan tidak pernah membuat masalah. Karena itu, banyak orang percaya bahwa kejadian tersebut memang murni kecelakaan, termasuk pihak yang menangani kasus tersebut. Akhirnya Arif dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dan ia harus menjalani hukuman penjara. Ketika Arif dibawa pergi, Bu Sulastri menangis tanpa henti. Namun kebohongan besar itu telah terlanjur terjadi. Dan sejak malam itulah, harga yang pernah diperingatkan Pak Thohir mulai benar-benar ditagih. Pemakaman Pak Surya berlangsung dengan suasana yang sangat menyedihkan. Banyak warga desa datang melayat. Mereka semua mengenal Pak Surya sebagai orang yang baik dan pekerja keras. Tak sedikit yang merasa kasihan kepada keluarga itu. Mereka percaya bahwa kejadian tersebut hanyalah musibah, sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Tidak seorang pun mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Setelah pemakaman selesai, kehidupan keluarga itu berubah drastis. Bu Sulastri kini hidup hanya bersama Rizal. Sedangkan Arif menjalani hukuman penjara.
Pada awalnya Bu Sulastri berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi Rizal. Ia berharap anaknya akhirnya sadar dan berubah menjadi lebih baik. Namun harapan itu tidak pernah terwujud. Justru sebaliknya, Rizal menjadi semakin rusak. Rasa bersalah yang terus menghantuinya perlahan menghancurkan pikirannya. Ia mulai minum alkohol lebih banyak daripada sebelumnya. Hampir setiap hari ia mabuk. Ketika ibunya mencoba menegur, ia selalu berkata hal yang sama. Kalau aku tidak mabuk, aku melihat ayah. Awalnya Bu Sulastri mengira itu hanya alasan. Namun semakin lama, Rizal tampak benar-benar ketakutan. Suatu malam ia pulang dalam keadaan pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Keringat membasahi seluruh bajunya. Bu Sulastri yang melihat keadaan anaknya langsung bertanya, "Ada apa?" Rizal hanya duduk sambil memegangi kepala. Beberapa saat kemudian ia mulai bercerita. Menurut pengakuannya, malam sebelumnya ia sedang tidur di kamar. Saat itu sekitar pukul 2 dini hari. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menarik rambutnya. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Ia benar-benar merasakan sakit. Seolah ada tangan yang mencengkeram kepalanya, kemudian menariknya hingga tubuhnya terduduk di atas ranjang. Rizal langsung membuka mata. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Di samping tempat tidurnya duduk seseorang. Seseorang yang sangat ia kenal. Pak Surya. Ayahnya. Namun wujudnya mengerikan. Kulit wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong. Dan di bagian belakang kepalanya terdapat lubang besar yang menganga. Darah terus mengalir dari luka tersebut. Membasahi baju yang dikenakannya. Menetes ke lantai. Membentuk genangan merah kehitaman. Rizal tidak mampu bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Pak Surya perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya dingin. Matanya penuh kemarahan. Lalu suara yang sangat berat terdengar. "Kenapa kamu membunuhku?" Rizal langsung menangis. "Ayah." Namun sosok itu tidak berhenti. "Kenapa kamu membiarkan adikmu menggantikan hukumanmu? Kamu anak durhaka, kamu pengecut. Aku tidak akan memaafkanmu." Setelah mengatakan itu, sosok Pak Surya menarik kepala Rizal, menyeretnya turun dari ranjang. Rizal berteriak ketakutan, namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Ia merasa tubuhnya benar-benar diseret melintasi lantai. Sampai akhirnya berhenti di depan altar keluarga. Tempat foto Pak Surya berada. Di sana sosok tersebut memaksanya berlutut, lalu berkali-kali membenturkan kepalanya ke lantai. Sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Sampai dahinya bengkak. Sampai darah keluar dari kulitnya. Keesokan paginya Bu Sulastri menemukan Rizal pingsan di depan altar. Dahinya benar-benar bengkak. Bukan luka yang bisa muncul dengan sendirinya. Sejak hari itu ketakutan Rizal semakin menjadi-jadi. Ia mulai jarang pulang ke rumah. Kalaupun pulang, ia selalu mabuk berat. Seolah alkohol adalah satu-satunya cara untuk membuatnya bisa tidur. Namun bukan hanya Rizal yang mengalami gangguan. Bu Sulastri juga mulai mengalami kejadian yang sama. Hampir setiap malam, hampir tanpa jeda. Saat tertidur, ia selalu mendengar suara tangisan seorang laki-laki. Pelan, menyedihkan, menusuk hati. Ketika membuka mata, ia akan melihat Pak Surya duduk di samping tempat tidurnya. Sama seperti yang dilihat Rizal. Wajah pucat, tubuh penuh darah. Luka besar di kepala. Namun Pak Surya tidak marah kepadanya, ia menangis. Air mata yang mengalir dari kedua matanya bukan air biasa, melainkan darah. Darah yang menetes ke wajah Bu Sulastri. Darah yang terasa dingin seperti es. Lalu perlahan Pak Surya mengangkat tangannya, mengusap pipi istrinya. Sentuhan itu terasa sangat dingin, seolah sebongkah es sedang digesekkan ke kulitnya. Kemudian suara Pak Surya terdengar. Lirih, penuh kesedihan. "Tolong jawab aku. Kenapa? Kenapa kamu membiarkan Arif masuk penjara? Kenapa kamu membiarkan anak yang tidak bersalah menanggung dosa orang lain? Kenapa Rizal yang membunuhku? Rizal yang seharusnya dihukum. Kenapa kamu memilih melindunginya?" Bu Sulastri selalu terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdebar kencang, dan mimpi itu terus berulang. Malam demi malam. Tanpa henti. Tanpa belas kasihan. Sementara itu keadaan Rizal semakin memburuk. Alkohol tidak lagi cukup. Ia mulai menggunakan narkoba, awalnya hanya untuk menenangkan pikiran, agar tidak melihat sosok ayahnya lagi. Namun lama-kelamaan ia menjadi ketergantungan. Semakin hari semakin parah. Semakin jauh tenggelam.
Sampai akhirnya ia benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Dan bencana berikutnya pun mulai mendekat. Ketergantungan Rizal terhadap narkoba semakin parah dari hari ke hari. Awalnya ia masih bisa menyembunyikannya. Namun lama-kelamaan, seluruh warga mulai mengetahui keadaannya. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Cara bicaranya sering tidak jelas. Kadang ia tertawa sendiri. Kadang marah tanpa alasan. Kadang menangis di tengah jalan. Orang-orang mulai berbisik bahwa Rizal sudah kehilangan akal sehatnya. Suatu malam, kabar buruk kembali datang. Rizal mengalami overdosis. Ia ditemukan tergeletak di sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat berkumpul para pengguna narkoba. Untung saja saat itu masih ada orang yang melihatnya. Kalau sedikit terlambat, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Setelah dirawat di rumah sakit, nyawanya berhasil diselamatkan. Namun sejak kejadian itu, kondisi mentalnya semakin memburuk. Ia sering berteriak ketakutan. Sering berbicara sendiri, sering menunjuk ke arah sudut ruangan sambil menangis. Seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya. Pada akhirnya Bu Sulastri terpaksa membawa Rizal ke pusat rehabilitasi. Semua tabungan yang selama ini dikumpulkan mulai habis. Biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya rumah sakit, biaya perjalanan, semuanya menguras uang keluarga. Namun keadaan Rizal tidak kunjung membaik. Setelah beberapa bulan menjalani rehabilitasi, ia justru harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa karena kondisi kejiwaannya semakin tidak stabil. Saat melihat anak kandungnya dipasung dan dirawat di bangsal kejiwaan, hati Bu Sulastri benar-benar hancur. Suaminya sudah meninggal. Anak angkatnya berada di penjara. Anak kandungnya kehilangan kewarasan, dan dirinya harus menanggung semua itu seorang diri. Pada saat yang sama, usaha yang dulu berkembang pesat mulai mengalami kemunduran. Warung yang sebelumnya ramai perlahan menjadi sepi. Pelanggan berkurang. Beberapa rekan bisnis Pak Surya memutuskan kerjasama. Pendapatan terus menurun. Hutang mulai muncul kembali. Uang yang dulu datang begitu mudah kini menghilang sedikit demi sedikit. Seolah keberuntungan yang pernah menghampiri keluarga itu sedang ditarik kembali. Malam-malam Bu Sulastri kini dipenuhi tangisan. Ia hampir tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah Pak Surya. Teringat Arif yang berada di penjara menggantikan kesalahan orang lain. Teringat Rizal yang kini hidup seperti orang gila. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua itu berawal dari keputusannya sendiri. Beberapa kali ia datang menjenguk Arif di penjara. Setiap kali bertemu, ia selalu menangis. Namun Arif tidak pernah menyalahkannya. Justru Arif yang selalu berusaha menenangkan dirinya. Suatu hari, setelah lama memendam semuanya, Bu Sulastri akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang menimpa keluarga mereka. Tentang Rizal yang menjadi pecandu. Tentang usahanya yang bangkrut. Tentang gangguan yang mereka alami setiap malam. Tentang sosok Pak Surya yang terus muncul dalam mimpi mereka. Semua ia ceritakan sambil menangis. Setelah mendengar semuanya, Arif hanya terdiam. Lama sekali, kemudian ia berkata pelan, "Ibu, mungkin sudah waktunya mengatakan yang sebenarnya." Bu Sulastri mengangkat wajahnya. Air matanya masih mengalir. "Apa maksudmu?" "Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Supaya Kak Rizal tidak lagi menanggung rasa bersalah. Supaya ayah juga bisa tenang." Mendengar itu, Bu Sulastri langsung menggeleng keras. "Tidak, tidak bisa." Arif terkejut. "Ibu, tidak bisa, Nak. Sudah cukup, sudah terlalu banyak yang hancur." Dengan suara bergetar, Bu Sulastri berkata, "Kalau sekarang kebenaran terungkap, Rizal tetap harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Padahal kondisinya sudah seperti itu, dan kamu juga bisa dianggap ikut terlibat karena memberikan kesaksian palsu. Aku tidak sanggup kehilangan kalian berdua." Arif menunduk. Ia memahami maksud Bu Sulastri. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah seorang ibu. Walaupun telah melakukan kesalahan besar, naluri seorang ibu masih membuatnya ingin melindungi anak-anaknya. Akhirnya Arif berkata, "Kalau begitu biarlah semuanya berhenti sampai di sini. Saya akan menjalani hukuman saya. Saya akan menerima semuanya." Bu Sulastri menangis semakin keras. Karena semakin baik sikap Arif, semakin besar pula rasa bersalah yang menghancurkan hatinya. Sejak hari itu, kehidupan Bu Sulastri berubah menjadi kesepian yang panjang. Setiap hari ia hanya menjalani rutinitas yang sama. Sesekali mengunjungi Arif di penjara. Sesekali menjenguk Rizal di rumah sakit jiwa. Lalu pulang ke rumah yang kini terasa kosong. Rumah yang dulu penuh tawa. Rumah yang dulu dibangun dengan harapan. Kini hanya menyisakan kenangan dan penyesalan.
Waktu terus berjalan, kesehatan Bu Sulastri pun semakin memburuk. Tubuhnya mulai sering sakit, nafsu makannya hilang, berat badannya turun drastis. Tetangga-tetangga yang melihatnya mengatakan bahwa ia tampak jauh lebih tua dibanding usia sebenarnya. Seolah beban yang dipikulnya perlahan menggerogoti hidupnya. Suatu hari, Ibu Hani datang menjenguk sahabat lamanya itu. Mereka berbincang cukup lama, dan untuk pertama kalinya, Bu Sulastri menceritakan seluruh kebenaran. Mulai dari pertemuan dengan Pak Thohir, peringatan tentang perubahan nasib, penemuan bayi Arif, kematian Pak Surya, sampai kehancuran keluarganya. Semua diceritakan tanpa ada yang disembunyikan. Sambil menangis, Bu Sulastri berkata, "Sekarang aku baru sadar. Pak Thohir tidak pernah salah. Semua yang beliau katakan terjadi. Dulu aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku hanya ingin keluargaku tidak menderita lagi. Tapi demi mengejar keberuntungan, aku justru kehilangan segalanya." Setelah hari itu, Ibu Hani pulang dengan perasaan yang sangat berat. Ia tidak pernah menceritakan rahasia tersebut kepada siapapun. Apa yang dialami keluarga Bu Sulastri benar-benar membuatnya takut. Bukan karena hantu, bukan karena kutukan, tetapi karena penyesalan yang menghancurkan seseorang sedikit demi sedikit. Hari-hari terus berlalu. Kondisi Bu Sulastri semakin memburuk. Ia semakin sering sakit. Kadang demam, kadang sesak napas. Kadang hanya duduk diam menatap foto suaminya berjam-jam lamanya. Tetangga-tetangga sering datang menemaninya. Namun tidak ada yang mampu menghilangkan kesedihan yang terus menggerogoti dirinya. Kini ia hidup sendirian. Suaminya sudah meninggal. Arif masih menjalani hukuman. Rizal berada di rumah sakit jiwa. Rumah yang dulu ramai kini terasa kosong dan sunyi. Suatu malam, beberapa minggu setelah Ibu Hani berkunjung, terjadi sesuatu yang aneh. Malam itu Ibu Hani sedang tidur. Tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Pelan, namun sangat jelas. "Hani, Hani, Hani." Ia langsung terbangun. Suara itu terdengar seperti berasal dari luar rumah. Saat membuka mata, ia merasa seolah benar-benar mendengar suara Bu Sulastri. Karena penasaran, ia keluar dari kamar. Ketika sampai di depan rumah, ia melihat sosok Bu Sulastri berdiri di dekat gerbang. Wajahnya pucat, namun terlihat tenang. Tidak seperti biasanya. Bu Sulastri melambaikan tangan, memberi isyarat agar Ibu Hani mendekat. Ibu Hani berjalan menghampirinya. "Oh, Mbak Sulastri, malam-malam begini ada apa?" Bu Sulastri tersenyum tipis. Kemudian ia menyerahkan sebuah kantong plastik. "Ini untukmu." Ibu Hani menerimanya. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai. Dan satu gantungan kunci berisi beberapa anak kunci rumah. Ibu Hani semakin bingung. "Mbak, ini apa?" Bu Sulastri menatapnya. Lalu berkata dengan suara pelan, "Tolong bantu urus semuanya untukku. Aku sangat berterima kasih padamu. Dan tolong simpan kunci-kunci ini. Nanti kalau Arif sudah pulang, tolong berikan semuanya kepadanya." Ibu Hani semakin tidak mengerti. "Maksud Mbak apa? Kenapa tidak diberikan sendiri nanti?" Namun Bu Sulastri hanya tersenyum, tidak menjawab. Perlahan ia berbalik, lalu berjalan menjauh ke dalam gelapnya malam. Saat itulah Ibu Hani terkejut dan mendadak terbangun. Ternyata ia masih berada di tempat tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup sangat kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Terlalu nyata. Sampai-sampai ia masih bisa mengingat bentuk kantong plastik dan suara Bu Sulastri dengan sangat jelas. Perasaan tidak enak langsung muncul dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengenakan jaket. Lalu bergegas menuju rumah Bu Sulastri, meskipun saat itu masih sangat pagi. Langit bahkan belum benar-benar terang. Begitu sampai di sana, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu rumah terbuka. Jendela terbuka, tidak ada suara apapun dari dalam. Suasana terasa sangat sunyi. Ibu Hani segera masuk ke dalam rumah, dan beberapa detik kemudian, ia menjerit. Bu Sulastri telah meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di dalam kamar. Wajahnya terlihat damai, seolah ia hanya tertidur, namun nyawanya sudah tidak ada. Ibu Hani langsung memanggil tetangga. Orang-orang berdatangan. Suasana rumah mendadak ramai. Semua orang terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka kemudian membantu mengurus segala keperluan pemakaman. Saat membersihkan kamar Bu Sulastri, salah seorang tetangga menemukan sesuatu di bawah bantal. Sebuah kantong plastik. Persis seperti yang muncul dalam mimpi Ibu Hani. Di dalamnya terdapat sejumlah uang, dan sebuah gantungan berisi beberapa anak kunci rumah. Semua orang yang mendengar cerita Ibu Hani langsung merinding.
Karena benda-benda itu sama persis dengan yang diberikan Bu Sulastri dalam mimpinya. Ibu Hani lalu menceritakan apa yang dialaminya malam itu, tentang mimpi tersebut, tentang pesan yang dititipkan Bu Sulastri, dan tentang kunci yang harus diberikan kepada Arif suatu hari nanti. Akhirnya uang tersebut digunakan untuk membantu biaya pemakaman, sementara kunci rumah disimpan oleh Ibu Hani sesuai pesan yang ia terima. Warga desa ikut membantu proses pemakaman. Karena selama hidupnya, Bu Sulastri dan Pak Surya dikenal sebagai orang yang baik. Mereka sering menolong tetangga. Mereka tidak pernah mencari masalah, karena itulah banyak orang yang rela membantu hingga seluruh proses pemakaman selesai. Sejak hari itu, rumah keluarga tersebut benar-benar kosong. Setiap minggu Ibu Hani datang membersihkan rumah, menyapu lantai, membuka jendela, menghilangkan debu, kemudian mengunci kembali rumah itu. Ia juga rutin menyalakan doa dan mendoakan keluarga tersebut. Anehnya, selama melakukan semua itu, Ibu Hani tidak pernah mengalami gangguan apapun, tidak pernah melihat penampakan, tidak pernah mendengar suara aneh, tidak pernah merasakan kehadiran makhluk gaib. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan. Kesedihan mendalam terhadap keluarga yang telah hancur sedikit demi sedikit di depan matanya sendiri. Waktu terus berjalan. Bulan berganti tahun. Rumah yang pernah menjadi saksi kebahagiaan sekaligus kehancuran keluarga Bu Sulastri, tetap berdiri dalam kesunyian. Ibu Hani tetap memegang amanah yang dititipkan kepadanya. Ia menyimpan kunci rumah itu dengan baik. Sesekali ia datang membersihkan rumah, menyalakan lampu, membuka jendela, lalu pulang kembali. Begitulah yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Suatu hari, kabar dari penjara akhirnya datang. Arif akan segera dibebaskan, karena selama menjalani hukuman, ia berkelakuan sangat baik. Ia tidak pernah membuat masalah. Ia rajin mengikuti program pembinaan, dan karena kasusnya memang tergolong kelalaian yang menyebabkan kematian, masa hukumannya tidak terlalu panjang. Ketika mendengar kabar itu, Ibu Hani merasa lega. Setidaknya masih ada satu orang dari keluarga tersebut yang bisa memulai hidup baru. Namun ada satu kabar lain yang menyedihkan. Rizal akhirnya meninggal dunia. Kondisi mental dan fisiknya terus memburuk selama bertahun-tahun. Tubuhnya sudah rusak akibat alkohol dan narkoba. Pikirannya juga tidak pernah benar-benar pulih. Pada akhirnya, ia meninggal di rumah sakit. Tanpa pernah memperbaiki kesalahannya. Tanpa pernah mengakui kebenaran kepada dunia. Dan tanpa pernah meminta maaf secara langsung kepada Arif. Ketika mendengar kabar itu, Ibu Hani hanya bisa menghela napas panjang. Ia teringat kembali semua yang telah terjadi, dan semakin yakin bahwa apa yang pernah diperingatkan Pak Thohir benar-benar sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Arif akhirnya keluar dari penjara. Ia kembali ke desa. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih tenang, namun juga lebih muram. Saat melihatnya, banyak tetangga merasa kasihan. Mereka tahu bahwa Arif adalah anak yang baik. Mereka tahu bahwa hidupnya penuh penderitaan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui seluruh kebenaran. Ibu Hani lalu menemui Arif. Ia menyerahkan gantungan kunci yang selama ini disimpannya. Kemudian ia menceritakan pesan terakhir Bu Sulastri. Tentang mimpi yang ia alami. Tentang uang yang ditemukan di bawah bantal. Dan tentang amanah yang ditinggalkan untuk dirinya. Mendengar semuanya, mata Arif langsung berkaca-kaca. Namun ia tidak menangis. Ia hanya memegang kunci itu erat-erat. Lalu berkata pelan, "Ibu sampai akhir hayatnya masih memikirkan saya." Ibu Hani hanya mengangguk. Arif kemudian tinggal beberapa waktu di rumah itu, tetapi semakin lama, ia semakin merasa tidak kuat. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Ruang tamu mengingatkannya pada Pak Surya. Dapur mengingatkannya pada Bu Sulastri. Halaman rumah mengingatkannya pada masa kecilnya, bahkan suara angin malam pun membuatnya teringat kepada keluarganya. Suatu hari ia memasang papan bertuliskan. Dijual. Tetangga-tetangga yang melihatnya langsung bertanya, "Arif, kamu mau kemana? Kamu mau tinggal di kota? Atau pindah ke rumah saudara?" Namun Arif hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah menjelaskan. Beberapa bulan kemudian rumah itu berhasil terjual. Setelah semua urusan selesai, Arif datang berpamitan kepada warga sekitar. Orang-orang yang mengenalnya sejak kecil berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Salah seorang tetangga bertanya, "Kamu mau kemana sekarang?" Arif memandang jalan di depan. Lalu menjawab pelan, "Saya ingin memulai hidup baru." Itu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi setelah hari itu. Tidak ada yang tahu di kota mana ia tinggal. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupannya setelah meninggalkan desa tersebut. Arif seakan menghilang begitu saja.
Dan sejak saat itu, tidak pernah ada lagi kabar tentang dirinya. Begitulah akhir dari kisah keluarga Bu Sulastri. Sebuah keluarga yang pernah hidup dalam kesulitan, lalu memperoleh keberuntungan yang mereka impikan. Namun pada akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal. Ketika menceritakan semua ini kepada Hani, ibunya mengatakan satu hal yang sampai sekarang masih ia ingat. Bu Sulastri pernah berkata sebelum meninggal, "Dulu aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku hanya ingin keluargaku tidak menderita lagi. Tapi karena terlalu ingin mengubah nasib, aku justru kehilangan semuanya. Kalau bisa memilih lagi, aku lebih rela hidup sederhana seperti dulu, asal keluargaku tetap utuh." Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Terkadang manusia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum dimiliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal belum tentu apa yang kita anggap sebagai keberuntungan akan membawa kebahagiaan. Dan belum tentu apa yang kita anggap sebagai kesusahan benar-benar merupakan sebuah musibah. Karena ada hal-hal yang nilainya jauh lebih besar daripada uang, kekayaan, dan keberuntungan, yaitu keluarga, ketenangan, dan hati yang damai. Demikianlah kisah yang ingin saya bagikan hari ini di Kutukan Nusantara. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam.